adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatu Zainia dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jember. Kali ini kakak akan menjelaskan materi tentang posisi garis pada koordinat kartesius. Video sebelumnya kakak sudah menjelaskan materi tentang posisi titik pada koordinat kartesius. Maka pada materi ini kakak akan menjelaskan materi tentang posisi garis pada koordinat kartesius. Yuk ikuti video ini sampai selesai. Materi koordinat kartesius pada subbab menentukan posisi garis. Nah, bagaimana adik-adik, apakah masih ingat dengan keempat jenis garis berikut ini? Pastinya masih ingat kan ya? Untuk gambar yang pertama ini merupakan garis sejajar. Untuk gambar yang kedua merupakan garis berpotongan. Dan garis yang ketiga ini adalah garis tegak lurus. Selanjutnya untuk garis yang keempat adalah garis berimpit. Pada kali ini kakak akan menjelaskan keempat dari garis berikut ini. Berikut adalah indikator dan tujuan pembelajaran pada video kali ini. Menentukan posisi garis pada koordinat kartesius. Untuk yang pertama adalah garis sejajar. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh garis sejajar terdapat pada rel kereta api. Karena pada rel kereta api tersebut terdapat dua garis sejajar atau garis yang memiliki kemiringan yang sama. Dan apabila diperpanjang kedua garis tersebut, maka tidak terdapat titik potong dari kedua garis tersebut. Sehingga definisi dari garis sejajar adalah dua buah garis dikatakan saling sejajar jika kedua garis tersebut memiliki kemiringan yang sama, dan apabila diperpanjang, maka kedua garis tersebut tidak akan memiliki titik potong. Berikut merupakan contoh dari posisi garis sejajar. Untuk garis L1, L2, L3, dan L4 adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Dan untuk garis M1, M2, M3, dan M4 adalah posisi garis yang sejajar dengan sumbu Y. Untuk posisi garis yang kedua adalah garis berpotongan. Salah satu contoh garis berpotongan dalam kehidupan sehari-hari adalah perlintasan rel kereta api yang diseberangi oleh jalan raya umum. Letak titik potong antara kedua garis tersebut, antara garis rel dan juga garis jalan raya umum adalah terletak pada palang pintu penyeberangan jalan raya umum yang menyeberangi rel kereta api. Maka definisi dari garis berpotongan adalah dua buah garis dikatakan saling berpotongan apabila kedua garis tersebut saling memotong garis satu dengan garis yang lainnya. Berikut merupakan contoh dari garis berpotongan, di mana garis N1 dan N2 berpotongan pada sumbu X dan sumbu Y. Titik potong sendiri terletak pada titik 0,2, di mana 0 adalah sumbu X dan 2 adalah sumbu Y. Selanjutnya, untuk posisi garis yang ketiga adalah posisi garis tegak lurus. Salah satu contoh posisi tegak lurus dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada tiang bendera dengan bayang-bayangnya, di mana antara tiang bendera dengan bayang-bayang tersebut memiliki sudut 90 derajat atau membentuk garis tegak lurus. Maka, posisi garis tegak lurus dapat didefinisikan sebagai berikut. Dua buah garis dikatakan saling tegak lurus jika kedua garis tersebut berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Berikut merupakan salah satu contoh dari garis tegak lurus, di mana garis M1, M2, M3, dan M4 tegak lurus dengan sumbu X. Dan untuk garis L1, L2, L3, dan L4 ini merupakan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Untuk posisi garis yang keempat adalah garis berimpit. Salah satu garis berimpit dalam kehidupan sehari-hari adalah tepat pada pukul 12.00 pada jam dinding, di mana kedua garis tersebut, garis antara menit dan juga garis
jam terlihat hanya sebatas satu garis saja, sehingga garis tersebut terlihat sebagai satu garis dan titik potong yang tercipta itu sepanjang garis tersebut. Maka, garis berimpit dapat didefinisikan sebagai dua buah garis dikatakan berimpit jika garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik potong dan kedudukan garis saling menutupi antara satu dengan yang lainnya, sehingga hanya dapat terlihat sebagai satu garis lurus saja. Berikut merupakan salah satu contoh dari posisi garis berimpit pada koordinat kartesius, di mana garis U dan garis V membentuk satu baris dan berimpit, sehingga sepanjang dua garis itu berimpit membentuk satu garis lurus, dan sepanjang kedua garis itulah titik potong yang terbentuk. Selanjutnya adalah menentukan titik potong, di mana terdapat garis M dan L adalah garis yang vertikal. Kemudian untuk garis K dan L adalah garis yang horizontal, sehingga garis K memiliki titik potong terhadap garis N, M, dan sumbu Y. Begitu pula dengan garis L. Garis L memiliki titik potong terhadap garis N, M, dan sumbu Y. Sedangkan untuk garis M dan N yang membentuk garis vertikal memiliki titik potong terhadap garis K, garis L, dan juga terhadap sumbu X. Baik, di sini kakak memiliki contoh soal. Diketahui titik A adalah 3,2, kemudian titik B adalah 3, -6, dan titik C adalah -5,2. Kemudian untuk pertanyaan yang ke A, jika dibuat garis melalui titik A dan titik B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kemudian soal untuk yang ke B adalah garis titik A dan titik C, bagaimana terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dan untuk pertanyaan yang ke C adalah bagaimana jika dibuat garis dari titik B dan titik C, kemudian bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Berikut adalah pembahasan dari contoh soal. Untuk pertanyaan yang ke A adalah garis yang melalui titik A dan titik B tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Kemudian untuk soal yang ke B adalah garis yang melalui titik A dan titik C sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian untuk pertanyaan yang ke C adalah garis yang melalui titik B dan titik C memotong di sumbu X dan sumbu Y. Sekian penyampaian materi posisi garis pada koordinat kartesius. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.